Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini, Mission Impossible. Ternyata bukan impossible tapi I am possible. Oke. Amin. Ya. Nah, mau bertanya kembali kepada Pak Senta nih ya Pak, pertanyaan terakhir kami Pak. Kalau untuk peternakan, karena sudah diterapkan beberapa kali di panti asuhan kami yang di Uetuwu itu, ada pernah kita ternak babi, pernah ternak ikan gitu kan ya. Bebek dan ayam. Bebek dan ayam. Tapi kenapa kok selalu akhirnya dimakan sendiri dan habis Pak? Jadi pertanyaannya bagaimana sih caranya beternak supaya kita tidak tergoda untuk makan. Bagaimana gitu mempunyai maksudnya. penguasaan diri supaya tidak melihat ayam goreng berjalan gitu. Karena di sana kan untuk pangan itu sangat sulit gitu ya Pak. Jadi Atau melihat BPK berjalan gitu. Tahu nggak BPK? babi panggang karung. Nah, Silakan Pak Senta dijawab. Ya, tentunya kalau bicara peternakan, kita beternak sebenarnya untuk konsumsi sendiri juga sih ya, kalau di panti asuhan sekolah kami. Tetapi kalau untuk kelanjutannya memang harus dipikirkan bagaimana sisakan induknya, misalnya kami ada kambing ya, tentunya induknya yang sekalian dimakan, nanti nggak beranak lagi. Ya. Ya induknya jangan dihabiskan. Tapi yang menarik sebenarnya, maaf saya sedikit menyimpang, yaitu mengenai pertanian ini sendiri. Sekarang kami lagi olah VCO, kami juga olah daun kelor jadi tepung kelor, bahkan juga rencana akan jadi tepung pisang karena yang paling banyak di Nias itu kelapa sama pisang. Dan ini yang saya percaya itu ketika kita olah, ini kalau teman-teman ini dari luar daerah kan untuk bertahan diri imunitas ini perlu kelor, perlu VCO, ya bisa beli dari kami ini, orang-orang misi ini. Wow. Orang VCO itu virgin coconut oil ya, dan itu harganya sangat mahal di Jakarta Pak. Hasil sampingannya minyak goreng juga dapat. Jadi sebenarnya kalau itu diolah, dikemas, ini kan online sekarang ya, bisa pesan dan itu akan survive ya, misi ini akan berjalan. Jadi bukan hanya ternak, tapi juga hasil-hasil bumi ini bisa diolah punya added value. Sehingga kita dijual, kemudian uangnya akan bisa menghidupi misi dan pelayanan ini berlanjut terus. Ya. Wow. Jadi Keren, luar biasa. Ya. Pak Senta, adakah kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa sekalian yang menyaksikan, khususnya buat para misionaris hamba-hamba Tuhan di daerah, supaya mereka tetap berjuang dan tidak menyerah? Silakan Pak. Pesan saya adalah sekalipun sekeliling tertutup, kesempatan kita untuk bisa survive, tapi selalu percaya bahwa Tuhan, Jesus is enough for everything we ever need in our life. Jadi Tuhan akan buka pintu-pintu yang luar biasa buat kita melalui tanah, melalui kesempatan-kesempatan yang akan buka. Dan saya percaya kalau misi ini dari Allah, maka pada baik atau tidak baik keadaannya, justru misi harus berjalan terus. Jadi saya dorong teman-teman untuk tetap bukan hanya bertahan, tapi tetap berjuang sampai Tuhan membuka pintu-pintu yang luar biasa buat kita, sehingga apa yang kita perjuangkan memang benar, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Sehingga misi ini berjalan, semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan, semakin banyak jiwa yang boleh dimuridkan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bahkan semakin pelosok kita di daerah misi kita, semakin terbuka kesempatan kita karena tanahnya banyak, bisa kita berternak, kita bisa bertani, dan hasilnya bisa diolah, punya added value. Kesempatan kita justru bahkan memberkati orang-orang di kota. Jadi saya dorong teman-teman untuk tetap serius, tetap semangat, tidak akan tertutup kesempatan. Sebab pintu gerbang alam maut tidak akan mampu menahan. Amin. Thank you Pak Amin. Senta. Ya, Pak Slamet silakan Pak Slamet. Ya, beralih ke Pak Slamet, silakan memberikan kata-kata dorongan nih Pak Slamet ya. Ya, pelayanan kami adalah pelayanan yang dimana satu pedalaman yang masih nomaden, yang masih animisme dan dinamisme. Dan boleh saya katakan lebih terkenal Indomie daripada Yesus di sana. Dan anak-anak ini adalah anak-anak yang dimana Tuhan kasihi, jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Sehingga apapun yang terjadi, saya sebagai pemimpin di tempat ini yang sudah Tuhan utus dan Tuhan percayakan di tempat ini bertanggung jawab penuh untuk bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak mampu, tapi bersama Tuhan kami mampu semuanya.
yang kami percayai bahwa sampai hari ini kami bisa bertahan dan bisa melakukan pelayanan yang walaupun bisa dikatakan pelayanan ini sungguh sangat berat, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kemampuan sehingga dimanapun saudara-saudara berada, saudara sebagai misionaris seperti saya, garda terdepan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan sampai ke seluruh dunia ini, dan mereka mengenal siapa itu Tuhan kita, dan saya percaya bahwa Tuhan itu adalah pimpinan kita, dan kita adalah pelaksananya. Sehingga saya terlalu yakin dan amat yakin bahwa apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga Tuhan pernah memberikan satu pemikiran kepada saya, kalau sampai saya meninggalkan pelayanan ini, apa jadinya jiwa-jiwa yang dimana mereka baru mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan bagaimana jadinya anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena di tempat kami, umur 10 tahun, 11 tahun sudah menikah. Bahkan sampai 2, 3 kali, 4 kali menikah. Dan bagi mereka itu tidak masalah. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan, melihat bahwa ada satu kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami tetap akan berjuang apapun yang terjadi. Dan kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menopang dan memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya. Itu saja. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Pak Slamet. Terima kasih Pak Senta, terima kasih Pak Slamet. Kami sangat diberkati hari ini mendengarkan apa yang sudah disampaikan, dan tentunya para pemirsa sekalian juga sangat diberkati. Nah, bagaimana dengan Anda para pemirsa yang budiman? Kita tahu, kalau kita pikirkan nih ya, kalau di kota pada saat ini memang kondisi secara perekonomian itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan-tantangan yang besar sekali. Ada satu kata-kata yang terngiang tadi yang pada waktu saya mendengarkan Pak kedua narasumber berbicara tentang kekayaan alam. Saya underline kata-kata kekayaan alam. Nah, kita pada waktu lahir dibesarkan di Indonesia, kita tahu kekuatan Indonesia itu adalah pada agriculture atau agrikultur dan juga perikanan. Dua hal ini. Nah, saya tahu bahwa pada waktu Anda, terutama saya berbicara kepada para misionaris atau orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok. Orang Jakarta bilang orang daerah gitu loh ya. Di mana ada masih banyak tanah pertanian, atau yang kedua adalah daerah perikanan. Ini yang menjadi kekayaan utama perekonomian Indonesia. Nah, bagi Anda yang ada di daerah-daerah itu, izinkan saya untuk memberikan dorongan kepada Anda. Tanah di mana Anda pijak, kata firman Tuhan kepada Musa, itu adalah tanah milik pusakamu. Jadi olahlah tanah itu. Seperti tadi yang Pak Senta atau narasumber katakan, bahwa Anda bukan dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang petani, tetapi Anda adalah pengelola kerajaan surga. Kalau Anda dan saya, kita bersama-sama mempunyai mentalitas bahwa saya adalah pengelola daripada apa yang Tuhan percayakan, maka kita akan mempunyai cara pandang yang sangat berbeda. Nah, di satu ayat firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang keempat ayat kedua. Di sini firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan pada ayat itu adalah be ready to preach the word in season or out of season. Mungkin bagi kehidupan Anda pada saat ini adalah sesuatu yang kita anggap out of season atau kita nggak siap. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, di awal daripada program ini saya katakan, kalau Anda dan saya mengaku kita ini adalah anak Tuhan, maka amanat agung itu seharusnya adalah milik kita, milik saya. Katakan amanat agung adalah milik saya. Kenapa kita masih berkata bahwa kita tidak mau melakukannya? Kenapa Anda yang di kota atau misalnya maaf kalau ada lulusan sekolah Alkitab menyaksikan episode ini, kenapa Anda masih berkata bahwa saya tidak mau diutus ke daerah? Kenapa saya tidak mau diutus ke pelosok? Atau kalau Anda orang-orang yang masih muda, kalau Anda tidak ada pekerjaan, Anda merasa cari pekerjaan itu susah, maka kenapa Anda berkata saya tidak mau diutus? Dan Anda masih bisa berkata saya mau menikmati berkat Tuhan. Kalau saya jadi Anda dan saya tidak punya pekerjaan, saya akan cari satu lembaga misi yang bersedia mengutus saya dan saya akan menjadi pendaftar pertama untuk bertanya, bisakah saya diutus? Bagaimana dengan Anda? I rest my case dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada Anda. Dan saya percaya bahwa episode ini sudah menjadi berkat
Kata-kata terakhir dari kepada saya kepada Anda, para misionaris bertahan. Kami sangat bangga kepada Anda. Kami salut, kami buka topi. Dan saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang sangat berharga, sangat terhormat. Anda adalah biji matanya Tuhan dan pembelaan Tuhan kepada setiap daripada hamba Tuhan, para misionaris yang ada di garda depan, di ujung bumi, itu ada dan sangat besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap daripada pemirsa sekalian, terutama para misionaris. Engkau lawat Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan keberanian Tuhan untuk mereka terus berkarya, mewakili kerajaan surga. Mereka adalah duta-duta besar, ambasador kerajaan surga. Tuhan, Engkau akan pakai dengan kuasa yang sangat besar. Biarlah pada waktu mereka tumpang tangan kepada orang yang sakit akan sembuh. Pada waktu mereka tumpang tangan kepada orang yang buta, biarlah orang buta akan melek matanya. Pada waktu ada orang yang tuli dan bertemu dengan mereka, telinga akan terbuka dan bahkan Tuhan, air akan menjadi anggur. Orang mati akan dibangkitkan. Kami longing, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kabar-kabar bahagia, mujizat-mujizat yang extraordinary akan terjadi. Melepaskan favornya Tuhan, berkatnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya kita pamit undur, kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi kesayangan Anda. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Anugerah Ministry. Sekarang juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.